Gletser di negara bagian Montana terbangun dengan napas dingin yang menandakan datangnya musim dingin. Salju menutupi jalan setapak dengan lapisan tipis yang rapuh, pohon pinus membawa embun beku yang berkilauan dalam cahaya redup di siang hari, dan udara menusuk kulit bagai pisau. Di lanskap garis-garis keras dan bayangan panjang ini, sekawanan serigala memusatkan dunianya pada medan yang dapat mereka lalui dengan berjalan kaki. Di bagian kepala tampaklah betina dan jantan yang dominan, tubuhnya ditandai oleh bekas-bekas musim, tatapan penuh perhatian mengamati setiap lipatan bumi. Di belakang mereka, anak-anak mereka yang sudah dewasa membentuk barisan yang rapat, berbaris selaras dengan mereka yang telah berbagi terlalu banyak kesulitan. Daging belum muncul di mulut mereka selama berhari-hari dan rasa lapar menjadi tekanan yang terus-menerus, tetapi disiplin sosial tetap utuh, seperti adat istiadat penyelamatan nyawa. Betina yang dominan berhenti, menghirup angin, menatap bukit, dan bergerak maju lagi tanpa suara. Sementara yang lain mengikuti langkahnya yang lamban tetapi mantap. Salah satu pemuda memanjat gundukan, melangkah hati-hati di atas salju, mengamati kontur medan, lalu turun untuk memberi isyarat diam bahwa lintasan aman. Setiap serigala menyesuaikan langkahnya, memanjangkan atau memperpendek langkahnya, memiringkan kepalanya, dan mengikuti isyarat dengan tepat tanpa perlu kata-kata. Kawanan itu tahu cara membaca medan, dan melalui pembacaan itu, ia mengelola energinya, mendeteksi bahaya, dan menghindari pemborosan energi. Di kejauhan, siluet menonjol dari jubah putih. Dia seekor rusa, penyendiri dan waspada. Sendirian dan terpisah dari kelompoknya, ia mencari-cari di antara tunas-tunas kering yang menyembul dari bawah salju. Kawanan serigala langsung merasakannya. Para serigala menahan napas, menatap, dan merasakan keheningan hewan itu memicu rasa lapar mereka yang terpendam dan membangkitkan naluri berburu mereka. Sang betina dominan menjulurkan lehernya dan menatap tajam ke arah sosok yang jauh, sementara kawanan yang mengikutinya menyesuaikan langkah dan posisi tubuh mereka, waspada terhadap mangsa dan arah angin yang dapat menunjukkan kedatangannya. Seekor serigala menundukkan kepalanya sedikit, memberi isyarat kepada serigala betina untuk maju. Serigala lain dengan lembut memajukan satu kakinya untuk melindungi sisi kawanan, dan dengan pandangan sekilas, mereka diam-diam mengonfirmasi gerakan masing-masing, mengukur langkah dan jeda untuk menjaga kekompakan formasi berburu. Setiap serigala mengambil posisi yang paling memungkinkan untuk melindungi kelompok dan memanfaatkan perlindungan yang ditawarkan oleh medan. Rencana tersebut terbentuk dengan ekonomi yang sama yang telah mengatur seluruh hidupnya di pegunungan dan perannya didefinisikan tanpa kata-kata. Beberapa bergerak maju di samping, menjaga jarak tertentu di antara satu dengan yang lain guna menutup kemungkinan rute pelarian, sementara yang lain bertindak sebagai penghalang bergerak, menggerakkan langkah mereka dalam satu garis untuk mendorong mangsa menuju koridor yang dipilih, dan beberapa tetap menjadi cadangan, diposisikan secara strategis untuk menutup celah dan memotong jalan jika rusa mencoba berbelok ke arah semak belukar. Betina alfa memeriksa posisi dengan pandangan sekilas. Jantan alfa menyesuaikan pendiriannya dan menentukan posisi sayap yang berbeda. Dan kawanan itu membentuk formasi yang telah berhasil berkali-kali sebelumnya. Tak bergerak sejenak sementara manuver dipetakan, mesin pemburu siap beraksi. Rusa itu, ketika mengubur moncongnya di antara batang-batang kering yang mencuat dari bawah salju, merasakan suatu perubahan yang tak kentara, suatu getaran yang tidak sesuai dengan gumaman hutan yang biasa. Saat dia mendongakkan kepalanya, lehernya menegang dan telinganya berputar waspada saat dia merasakan bahaya. Jantungnya berdebar kencang, bahkan sebelum dia melihatnya.
Lalu pandangannya bertemu dengan warna abu-abu serigala di atas salju, dan tanpa berfikir panjang ia pun berlari, memecah kesunyian lanskap yang membeku. Kelompok itu bereaksi seketika, tidak ada yang membutuhkan perintah dari yang lain, karena gerakan rusa sudah cukup bagi mereka untuk mulai bergerak secara terkoordinasi. Pejantan alfa berlari mengejar garis yang coba ditutupnya, sementara pejantan betina mempertahankan pusat tekanan. Para pemuda menyebar seperti kipas, saling kejar-kejaran, dan meski jaraknya jauh, tidak terjadi kebingungan. Setiap anggota mengikuti jalur yang direncanakan sementara mangsa mencoba mengganggu penyergapan. Rusa tidak mudah menyerah, meskipun lapar kebutuhan mendorongnya maju dengan cepat saat setiap langkahnya menembus salju, melompati akar, menghindari dahan rendah, dan meregangkan tubuh dengan ketahanan yang hanya bisa diberikan oleh naluri bertahan hidup. Di belakang mereka, serigala-serigala itu tidak terburu-buru. Mereka mempertahankan ritme yang sama, tersinkronisasi ke arah yang sama, mencegah mereka melarikan diri ke sudut-sudut yang bisa membuat mereka tak terlihat. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Rusa itu tidak lari ke padang terbuka atau semak belukar yang lebat, melainkan menuju ke tempat terbuka tempat kawanannya bersembunyi. Mayat rusa lainnya terlihat di antara semak-semak, terlindung di tempat yang aman sampai saat itu. Kedatangan buronan itu mengkhianati mereka dan dalam sekejap segalanya berubah. Salah satu di antara mereka adalah orang pertama yang menyadari bahaya dan juga orang pertama yang melarikan diri dengan kecepatan 2 kali lipat. Kekhawatirannya menular ke yang lain, yang mengusir kelesuan mereka dengan memulai dengan terlambat. Lahan terbuka itu berubah menjadi kekacauan. Derap kaki kuda, ranting patah, tubuh-tubuh berhamburan ke berbagai arah. Beberapa melarikan diri dengan tekad bulat, yakin akan jalan keluar. Yang lain nyaris tak mampu bangkit, bingung dengan serbuan yang tiba-tiba itu. Di tengah hiruk-pikuk, barisan serigala menyerbu seperti bayangan. Tidak semua rusa memiliki keuntungan yang sama. Orang pertama yang melarikan diri berhasil menyembunyikan diri di antara orang-orangnya dan memperoleh jarak, sementara di belakangnya, orang yang paling lambat tetap terekspos, terjebak dalam kekacauan penyerbuan. Penangkapannya cepat. Anak tertua menutup celah dan menjatuhkannya ke samping, sementara yang lain menutup lingkaran dengan tepat. Mangsanya diamankan, dan dengan itu kawanan memperoleh apa yang telah dicarinya selama berhari-hari, daging segar. Namun hasilnya tidak langsung terlihat. Rusa itu melolong keras, salju bergetar karena tendangannya yang tak beraturan, tetapi tekanan gabungan dari para serigala membuatnya tetap di tanah. Serigala tidak berusaha membunuhnya dalam satu serangan seperti yang dilakukan kucing. Mereka mencengkeram sisi tubuh, menggigit leher untuk melumpuhkannya, dan terus melemahkannya hingga perlawanannya hilang. Ini adalah akhir yang menyedihkan, yang mencerminkan hukum bertahan hidup di glasier. Jauh dari sana, rusa yang memulai pelarian bergabung dengan kelompok yang berhasil melarikan diri. Dia terengah-engah, setiap napasnya seakan membakar paru-parunya, namun dia berhasil bertahan hidup. Bukan dengan cara yang tertib atau heroik, tetapi dengan keberanian untuk mendahulukan instingnya di atas insting orang lain. Pada kesempatan ini, strategi individu lebih diutamakan daripada kerjasama kelompok. Pilihan yang tampaknya dipertanyakan itu telah memungkinkannya untuk memperpanjang hidupnya beberapa jam lagi di lingkungan yang tidak memaafkan keraguan-raguan. Namun bagi serigala, keberhasilan diukur pada skala yang berbeda. Mereka nyaris berhasil menguasainya, tetapi itulah perbedaan antara kelaparan dan perlawanan. Kawanan rusa itu sekali lagi menggunakan taktik yang disempurnakan pada musim dingin sebelumnya, di mana pergerakan seekor rusa secara tidak sengaja mengkhianati posisi seluruh kawanan. Meskipun mereka tidak berhasil menangkap semua rusa seperti yang mereka harapkan, mangsa yang mereka tangkap cukup untuk memuaskan rasa lapar mereka dan menghidupi kawanan. Hutan Gletser memberi mereka, setidaknya untuk hari ini, makanan yang sangat mereka butuhkan. Tubuh rusa itu tergeletak di dedaunan yang lembab.
perburuan telah usai, tetapi ketegangan tak sirna oleh kemenangan. Sebaliknya, apa yang terjadi selanjutnya menuntut ketelitian dan perhatian yang sama seperti berburu, momen di mana setiap gerakan dan setiap napas menentukan bagaimana keseimbangan terbentuk di glasier. Berhari-hari berlalu tanpa mencicipi daging dan rasa lapar berdenyut dalam setiap pandangan, dalam setiap tarikan napas. Kawanan itu berkumpul di sekitar tubuh yang masih hangat, dan dalam lingkaran itu berlaku aturan yang lebih tua dari ingatan para pemimpin makan terlebih dahulu. Jantan alfa maju dengan kepala tegak dan ekor tegak, postur yang memancarkan dominasi mutlak. Di sisinya, sang betina alfa mengambil tempatnya tanpa ragu-ragu. Hanya mereka berdua yang diizinkan untuk menggigit pertama. Sisanya, anak-anak serigala yang kini sudah dewasa, menjaga jarak yang agak jauh. Kesabaran yang mereka tunjukkan bukanlah kepatuhan pasif, tetapi pengendalian diri yang dibentuk oleh hierarki. Perut mereka yang kosong terasa melilit, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada jalan pintas yang akan membawa mereka ke daging lebih cepat. Si betina menancapkan taringnya ke sisi tubuh rusa, mengambil potongan pertama yang lembab dan berserat. Si jantan mencondongkan tubuhnya ke leher binatang itu dan di sela-sela gigitan ia mengangkat pandangannya tetap dan waspada. Mata kuning mengamati lingkaran, mengukur niat setiap bawahan. Yang termudah adalah yang pertama menguji norma. Mereka mendekat selangkah demi selangkah, moncong mereka terentang ke arah darah segar. Si jantan tidak membutuhkan apapun selain geraman rendah dan dalam yang bergetar seperti peringatan yang terkubur di tenggorokan. Rahangnya yang bernoda merah terbuka sedikit memperlihatkan taringnya, sinyalnya jelas. Giliran mereka belum tiba, namun rasa lapar mengaburkan kehati-hatian. Salah satu anak muda melintasi batas tak kasat mata dan berada terlalu dekat dengan sisi bendungan. Si jantan merespons dengan gerakan cepat dan akurat, serta memberikan gigitan kuat, singkat, dan menghambat pada leher si penyusup. Ia tidak mencabik atau melukai, tetapi meninggalkan bekas yang membakar lebih dari sekadar rasa sakit dan menetapkan batas hierarki yang tidak dapat diatasi. Pemuda itu segera mundur dengan tubuh bungkuk dan ekor di antara kedua kakinya. Telinganya terlipat ke belakang dalam posisi tunduk yang jelas. Dia tidak melawan atau berani melawan. Kepatuhan menang. Yang lain menonton dan belajar. Satu menggerutu frustrasi, yang lain melompat menjauh, menggelengkan kepala seolah berusaha mengusir kecemasan. Namun, tak satu pun dari mereka yang menanggapi dengan perlawanan terbuka. Mereka tidak akan melakukannya. Mereka adalah anak-anak mereka dan ikatan darah menopang struktur kelompok yang tak terlihat. Kelaparan mungkin mengikis kesabaran, tetapi tidak pernah menghancurkan ketertiban. Adegan itu berulang kali. Setiap kali salah satu hewan muda mencoba maju, ia menerima respons yang sama. Geraman, tatapan tajam, gertakan rahang di udara, atau tekanan singkat dari gigitan yang menghambat. Ketegangannya konstan, seperti medan listrik yang mengalir melalui lingkaran tubuh yang penuh harap. Si jantan berdiri tegak di sela-sela gigitan, mengunyah dengan tenang, seolah-olah ketenangan ini adalah bentuk dominasi lainnya. Ekornya tegak dan bergoyang sedikit sebagai pengingat kewibawaannya. Sementara itu, sang betina alfa terus makan di sisinya. Peran mereka tidak kalah menentukan. Kehadiran mereka saja sudah dapat menghalangi bahkan bawahan yang paling ngotot. Bersama-sama mereka membentuk inti kekuatan yang diterima oleh yang lain tanpa pertanyaan. Bahkan ketika rasa lapar mengancam untuk mematahkan semua disiplin. Bawahan menunggu, memperhatikan setiap isyarat yang menunjukkan dibukanya makanan untuk mereka. Mereka maju satu langkah dan mundur dua langkah. Mereka mengelilingi mayat itu dengan gerakan gugup, menghirup bau darah yang menyengat, memperhatikan setiap gigitan orang tua mereka dengan perasaan campur aduk antara rasa hormat dan putus asa. Di mata mereka bersinar janji daging, tetapi mereka harus tetap menunggu. Udara dipenuhi bunyi-bunyian, bunyi tulang yang retak, geraman peringatan, dan terengah-engah serigala yang tidak sabar.
Di balik keheningan yang terputus, saat sang jantan alfa mulai memberi jalan bagi yang lain untuk mendekati bangkai rusa, perubahan yang tak terasa di udara mulai terjadi. Angin membawa bau yang pekat dan aneh, penuh ancaman. Tak seorang pun anak muda yang mengabaikannya. Tubuh mereka menegang dan telinga mereka mengarah ke semak-semak. Gumaman yang dalam, geraman binatang yang jauh, menegaskan hal yang tak terelakkan. Sosok besar dan gelap muncul dari sela-sela batang pohon, tampak memperbanyak bayangan hutan, dan segera menjadi jelas bahwa itu adalah beruang grizzly. Tubuhnya yang besar dan berat bergerak maju dengan langkah mantap, didorong oleh rasa lapar yang mendesaknya sebelum musim dingin. Ia siap menantang kawanan demi merebut bangkai. Dia telah mengendus daging sejauh bermil-mil dan dia tidak berhenti. Yang lebih muda secara naluriah mundur, menyadari bahwa menghadapi raksasa seperti itu adalah hal yang bodoh. Betina alfa mengeluarkan geraman rendah, terjebak antara bertahan dan berhati-hati. Namun, si jantan dengan darah rusa yang masih segar di rahangnya tidak bergerak. Ia mempertahankan postur tegaknya, kepala tegak dan ekor tegang. Segala sesuatu tentangnya adalah sebuah pernyataan. Dia pantang menyerah. Tidak saat menghadapi penyusup, tidak setelah berhari-hari kelaparan, tidak saat makanan sudah tak mampu lagi dilahap. Beruang itu tidak mempercepat langkahnya. Langkahnya lambat, yakin, menyadari bahwa ketidakseimbangan kekuatan ada di pihaknya. Tanah berderak di bawah cakarnya, dan setiap kali ia melangkah, ketegangannya meningkat. Saat dia berada beberapa meter jauhnya, udara dipenuhi dengan geraman yang dalam dan berkepanjangan dalam konfrontasi yang mendahului tabrakan. Sang jantan alfa yang lincah mengambil langkah pertama. Ia melompat ke samping, mencari sisi tubuh si penyusup yang terbuka, dan menancapkan taringnya ke kulit tebal bahu si penyusup. Beruang grizzly bereaksi dengan ayunan kuat yang menendang dedaunan dan tanah, meskipun serigala berhasil mundur tepat waktu. Pertarungan dimulai di sekitar bangkai rusa. Sang alfa menyerang secara beruntun dengan serangan singkat, gigitan cepat, dan gerakan mundur yang lincah. Beruang itu merespons dengan kekuatannya yang luar biasa, maju ke depan dan mendorong tubuh-tubuh ke samping dengan kekuatan massanya yang sangat besar. Salah satu cakarnya mencapai punggung serigala dan meninggalkan alur berdarah, tetapi tidak fatal. Si jantan yang marah menyerang lagi dan menggigit kaki si jantan untuk mencegahnya menyeret bangkai itu. Tanah berubah menjadi merah di tengah suara gerutuan yang bergema di tempat terbuka. Beruang itu yang merasa kesal dengan perlawanan mencengkeram bagian tubuh rusa itu dengan mulutnya dan menariknya dengan keras. Mayat itu tiba-tiba bergerak dan pada saat itu serigala menyerang lagi, mencoba mencegah hilangnya nyawa. Kemudian datanglah pukulan yang mematikan. Beruang grizzly itu berdiri tegak dengan kaki belakangnya dan menebas dengan brutal sisi tubuh sang alfa. Dampaknya melemparkannya ke tanah dan seluruh kawanan menjadi terhenti. Beruang grizzly tak butuh apa-apa lagi. Dengan gerakan berat namun tegas, ia mengambil apapun yang bisa ia bawa dari rusa itu dan berjalan pergi ke semak-semak, meninggalkan keheningan yang tak tertahankan di belakangnya. Anak-anak sang alfa tak bergerak. Tubuh mereka gemetar, frustrasi menggelegak di tenggorokan mereka, tetapi tak satu pun berani melangkah. Di sisi lain, betina alfa mendekat. Ia berbaring di samping temannya, menempelkan moncongnya ke luka yang terbuka, dan menjilatinya dengan gerakan yang naluriah, namun tidak ada gunanya. Laki-laki itu bernapas dengan susah payah. Setiap hembusan napasnya lebih lemah dari sebelumnya, dan matanya yang setengah terbuka masih mengamati sekelilingnya seolah-olah kewaspadaannya tidak dapat dihentikan. Di sekeliling mereka, burung-burung muda berkumpul membentuk lingkaran. Beberapa melolong pelan dan panjang, menyatu dengan desiran angin di antara pepohonan. Yang lainnya tetap tidak bergerak, telinganya terkulai, tidak mampu mengalihkan pandangan dari pemimpin mereka yang terluka. Hierarki yang begitu kaku dalam hal berburu dan makanan kini diungkapkan dalam rasa hormat yang diam-diam. Tak seorang pun yang mendekat secara agresif, tak seorang pun yang menantang ruang intim sang betina di samping yang terjatuh.
Jam demi jam berlalu dalam kegelapan hutan. Kawanan itu telah memuaskan rasa lapar yang menyiksa mereka selama berhari-hari. Tetapi harganya terbukti lebih mahal daripada perut kenyang. Pria yang memimpin begitu banyak pertempuran dan mempertahankan penaklukannya hingga saat terakhir perlahan memudar. Si betina tetap di sisinya tanpa bergerak, bersujud dengan kepalanya menempel di tubuhnya. Sepanjang malam berlalu dalam penjagaan. Tak seorang pun meninggalkan tempat terbuka itu. Para pemuda itu berdiri berdekatan, sebagian berbaring, sebagian lagi berdiri, seakan menanti hasil yang tak diinginkan satu pun dari mereka. Di sana, di bawah langit musim gugur Montana yang terbuka, keluarga serigala menjaga pemimpin mereka yang tumbang, mengelilingi tubuhnya dalam lingkaran yang tidak dapat dipatahkan oleh rasa lapar maupun kekalahan. Kegelapan perlahan mulai mereda. Warna abu-abu pucat menyeruak di antara pepohonan cemara gletser, menandakan berakhirnya malam. Salju memantulkan cahaya pertama, dan setiap derit dahan di bawah telapak kaki yang ringan menjadi lebih jelas terdengar. Kawanan itu tetap berkumpul setelah berjaga tanpa henti. Tubuh sang jantan alfa yang tak bergerak tergeletak di tempat terbuka, menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi. Sang betina alfa tetap berada di sisinya, kaku, matanya terpaku pada sosok yang menjadi teman dan pemandunya. Ketenangan tak terpecahkan meski rasa lapar kembali menuntut jawaban. Anak-anaknya berhamburan di antara batang-batang pohon. Hutan tidak menyediakan mangsa yang melimpah, tetapi masih ada hewan-hewan kecil yang dapat menopang mereka selama beberapa jam. Ada yang berhasil mengejutkan seekor kelinci yang berlari di salju. Yang lain menggali hingga menemukan tikus sawah. Itu bukanlah hadiah yang pantas untuk kelompok sebesar itu, tetapi setiap gigitan berarti. Meski sakit, tubuh bergerak dengan disiplin. Kebutuhan akan makanan mencegah kesedihan, berubah menjadi pengabaian. Di tempat terbuka itu, sang betina alfa menarik napas dalam-dalam. Ia terus berjaga untuk rekan seperjuangannya yang gugur, tetapi ia tahu bahwa waktu tak pernah memberi jeda. Musim dingin tidak akan menghentikan laju mereka, dan anak-anak beruang tidak lagi bergantung, tetapi mereka tetap anak-anak yang membutuhkan arahan. Dengan gerakan lambat, serigala itu duduk, angin mengangkat bulu gelapnya. Ada jeda, hampir sedetik, di mana rasa sakit dan naluri seakan bertabrakan. Kemudian keputusan pun diambil. Hidup terus berjalan, dan dia harus menuntunnya. Ia mengangkat kepalanya dan melolong dalam-dalam. Suaranya bergema di pegunungan dan lembah, bersemangat dan mantap. Ini bukan sekedar panggilan, ini adalah proklamasi kepemimpinan. Bermil-mil jauhnya, gerakan lain sedang berlangsung. Ini bukan tindakan berkabung, melainkan tindakan kebutuhan kolektif. Di lereng bawah, kawanan rusa bergerak ke selatan. Datangnya musim dingin menandakan kehancurannya. Salju mulai menutupi tanah, mengubur rumput yang hingga baru-baru ini menjadi sumber makanan bagi ratusan ribu orang. Jika mereka tetap tinggal, kelaparan tak terelakkan. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi, mereka menempuh rute-rute kuno dipandu oleh ingatan para perempuan tertua. Kelompok-kelompok ini sangat besar. Puluhan tubuh bergabung membentuk kawanan yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 500 individu. Segala sesuatunya bergerak maju seperti aliran hidup yang tidak pernah berhenti sepenuhnya. Anak-anak berlari kecil di samping ibu mereka, masih canggung di tanah yang licin, tetapi belajar untuk mengimbangi. Para jantan yang melemah setelah berminggu-minggu bertarung selama musim kawin, merapatkan barisan dengan susah payah, memberikan kekuatan, tetapi tanpa keunggulan yang mereka tunjukkan saat gugur. Tatanan sosialnya jelas. Betina dewasa memimpin, menentukan arah, dan memilih jalur aman di antara lembah dan lereng. Pengalaman mereka menentukan rute menuju padang rumput di mana salju tidak menumpuk banyak dan makanan ternak masih tumbuh subur. Sisanya mengikuti panduan itu dengan disiplin naluriah, mengetahui bahwa menyebar berarti membiarkan diri mereka terpapar predator atau terjebak di wilayah yang belum digarap. Persatuan adalah strategi bertahan hidup. Lajunya stabil dan terukur.
Migrasi bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan gigih yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Setiap malam, tubuh-tubuh berdempetan satu sama lain, bernapas bersama dalam kehangatan yang kontras dengan embun beku. Setiap pagi, langkah kaki bergema lagi di salju yang mengeras, membentuk koreografi kuno yang menjamin kelangsungan spesies. Saat mereka maju, pegunungan tampak mendekat di cakrawala, menandai koridor yang harus mereka lewati untuk menghindari kekurangan. Antrean itu bergerak bagai sungai tak berujung, di mana setiap tubuh mengikuti tubuh sebelumnya, didorong oleh kebutuhan dan memori para wanita veteran. Tujuan mereka adalah dataran rendah, di mana musim dingin tidak terlalu kejam dan batang rumput masih muncul dari balik embun beku, menawarkan jeda sesaat dari kerasnya iklim. Setiap penundaan menjadi kelemahan, dan setiap kelemahan membuka pintu kematian. Ingatlah bahwa urgensi tidak diukur dalam hari, tetapi dalam momen. Hutan mengamati dalam diam. Dingin yang sama yang memaksa rusa bermigrasi telah membuat serigala-serigala menjadi keras, yang maju di lereng-lereng, dengan sabar mengikuti jejak mangsanya tanpa mengganggu ketenangan lanskap. Jejak yang nyaris tak terlihat membelah kesunyian. Jejak kaki baru di salju, dahan-dahan patah, bau aneh yang tak dapat dicium rusa. Setiap pergerakan kawanan diperhitungkan dengan cermat, setiap langkah diukur agar tetap tersembunyi di antara bayangan dan batang kayu. Rusa-rusa itu melanjutkan perjalanan mereka, percaya diri dengan rutinitas yang telah membimbing nenek moyang mereka, mengabaikan kehadiran predator. Namun serigala menemani mereka secara paralel, tak terlihat tetapi selalu ada. Bahaya konstan yang mengintai dengan sabar dan tepat, menunggu saat yang tepat di mana perburuan akan dimulai. Sang betina alfa mengamati. Pengalamannya mengalahkan rasa laparnya, dan ia tidak menyerang berdasarkan naluri. Melalui perilakunya, ia mengajarkan bahwa kesuksesan bergantung pada kesempatan. Di sampingnya, putra tertua tampak gelisah karena tidak sabar. Tubuhnya yang tegang memperlihatkan keinginannya untuk terjun sebelum waktunya. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk menghentikannya. Waktunya belum tiba. Saat jam-jam berlalu dalam keheningan, serigala-serigala itu maju sejajar dengan kawanan, bergerak dengan langkah-langkah terukur dan mengamati setiap detail, waspada terhadap peluang yang tepat untuk campur tangan. Mereka mencari kelemahan mangsanya, mereka mengamati mereka yang lelah, mereka yang teralihkan, mereka yang menjauh. Penantian menjadi tak tertahankan hingga medan akhirnya menawarkan kesempatan. Sebuah lahan terbuka yang sempit terbuka di antara pepohonan, dan hutan kecil itu memaksa kawanan ternak untuk melambat dan berkumpul bersama sehingga membatasi pilihan mereka untuk melarikan diri. Tandanya tidak terlihat, tetapi semua orang memahaminya, dan putra tertua tidak menunggu lebih lama lagi. Saat itulah dia melompat maju terlebih dahulu, memecah keheningan dengan ledakan gerakan. Kakinya menutup jarak dalam hitungan detik, dan di belakangnya, kaki-kaki lainnya menyebar untuk menutup jarak mundur. Serangan telah dimulai. Kawanan itu bergerak panik, dan tubuh-tubuh mulai saling bertabrakan. Tanduk terangkat seperti tombak sementara kuku kuda bergemuruh menghantam tanah, menambah kekacauan penerbangan. Betina alfa mengarahkan dengan tepat, mendorong ke suatu titik di mana medan memaksa rusa berkumpul bersama, mengurangi pilihan mereka untuk melarikan diri. Taktik ini efektif. Sekelompok kecil orang terisolasi dan rentan. Namun di antara mereka, seekor jantan bertanduk besar tak lari. Ia berputar-putar dengan ganas. Dia mendengus, menundukkan kepalanya dan mengarahkan tanduknya ke arah serigala. Ini adalah tantangan yang tak terduga. Dia maju dengan langkah percaya diri, mencoba mengintimidasi dia. Ia ingin memaksanya kembali seperti yang telah dilakukan banyak orang sebelumnya, tetapi rusa itu merespons dan menyerang dengan seluruh kekuatan tubuhnya. Dampaknya brutal, pukulan tajam yang mengenai bagian samping. Serigala itu melesat ke satu sisi dan aliran air gelap mengotori tanah. Si jantan tidak berhenti untuk menghabisi binatang itu karena nalurinya mendorongnya untuk melarikan diri, dan dengan dorongan yang sama ia kembali ke kawanan yang kemudian berhamburan ketakutan. Sementara itu,
putra sulung mengejar seekor anak beruang yang tersesat. Ia memojokkannya dengan bantuan orang lain, melompat ke punggungnya, dan mengatupkan rahangnya ke leher si anak beruang. Hewan itu meronta, melawan, tetapi serigala-serigala itu terlalu banyak. Tubuhnya pun tak berdaya di bawah tekanan gabungan dan mangsanya pun tumbang. Kelompok itu mulai bergemuruh, darah mengotori tanah, dan rasa lapar akhirnya terobati. Di tepi lapangan, sang betina alfa terbaring terluka. Ia tertatih-tatih, terengah-engah. Putra tertua menghentikan kegilaannya dan mendekat. Dia menatapnya, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sakit. Ada pengenalan dalam diam. Waktu terus berjalan. Napasnya tersengal-sengal hingga akhirnya berhenti. Tubuhnya tetap tidak bergerak, tergeletak di tanah. Sisa kawanan menjaga jarak. Tak ada ritual atau ratapan, yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Kehilangan itu terasa jelas dalam ketegangan di tubuh mereka. Selama beberapa saat, tidak seorang pun mendekati mangsa yang baru ditangkap. Putra tertua berdiri tegak di samping serigala yang tumbang. Lalu ia melangkah maju. Posturnya tegak, kepala tegak, dan ekor kaku. Yang lain mengamatinya, dan transisinya terjadi secara otomatis. Tidak ada yang membantah. Energi mudanya, keberaniannya dalam menyerang, melegitimasinya. Dia telah menjadi alfa baru. Kawanan itu melanjutkan pestanya. Mereka mencabik-cabik daging segar, serat-seratnya, dan mengisi perut yang kosong. Ketegangan berganti dengan naluri bertahan hidup. Kelaparan menemukan ketenangan, tetapi udara tidak kehilangan beban dari apa yang terjadi. Seiring berlalunya waktu, di sudut tanah lapang itu terbaring tubuh sang alfa tua, terdiam. Di hadapannya, keturunannya melahap mangsa yang mereka amankan di bawah kepemimpinannya, tetapi kini dipimpin oleh orang lain. Di alam, setiap makanan datang dengan harga dan setiap kepemimpinan datang dengan suksesi yang tak terelakkan. Kehidupan kawanan itu terus berlanjut, meskipun ditandai oleh darah yang telah menyegel perubahan. Namun di balik pembukaan lahan ini, siklus ini terus berlanjut. Gletser menyimpan bukti yang lebih kuat, dan musim dingin akan segera mengungkapnya. Di puncak gunung, suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius, sementara angin yang kencang membuat hawa dingin semakin terasa. Sekilas pemandangannya mungkin seperti gurun pasir putih, tempat di mana tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup lebih dari beberapa jam. Namun, di tengah skenario ekstrim ini muncul sosok binatang yang menjadikan hal yang mustahil menjadi wilayahnya. Berpegang teguh pada dinding batu, kambing pegunungan Rocky menentang musim yang paling keras dan mematikan. 100 meter di atas dasar lembah, ia melangkah maju di tepian yang lebarnya hanya sedikit lebih besar dari kukunya, dan setiap langkah menunjukkan rasa percaya diri yang hanya sedikit hewan yang mampu menandinginya, menantang vertikalitas gunung. Kehadirannya di ketinggian ini telah menjadikannya simbol taman tersebut, sosok yang mewujudkan identitas glacier dan kekuatan alam liar di sekitarnya. Ia tidak ditemukan di lembah tempat rusa besar berlindung, atau di hutan tempat serigala atau beruang berkeliaran. Habitatnya ada di dataran tinggi, tempat angin bertiup kencang dan udara menipis. Yang memastikan kelangsungan hidupnya di lingkungan ini bukanlah tindakan perlawanan sederhana, tetapi serangkaian adaptasi fisik dan perilaku yang membuatnya sangat cocok untuk bertahan hidup dalam kondisi ini. Di antara adaptasi ini, bulunya menonjol sebagai perisai alami, menggabungkan lapisan dalam wol padat yang menahan panas dengan lapisan luar rambut panjang berminyak yang mengusir kelembapan dan es. Tempat berlindung alami ini memungkinkannya menahan suhu yang tidak tertahankan bagi sebagian besar mamalia di wilayah tersebut. Kuku mereka menyingkapkan rahasia lain tentang kelangsungan hidup mereka. Keras di luar dan lembut di bagian tengah, mereka melekat erat pada permukaan yang paling curam bagaikan cangkir penghisap yang menentang gravitasi. Setiap gerakannya penuh perhitungan dan peka. Kukunya merasakan ketidakrataan sekecil apapun pada batu, menyesuaikan setiap langkah untuk menjaga keseimbangan yang sempurna.
Berkat spesialisasi ini, ia dapat mendaki lereng hingga 60 derajat bahkan saat lereng tersebut tertutup embun beku, menjadikan pegunungan sebagai tempat berlindung yang aman baginya. Di tengah musim dingin, ketika salju mengubur semua jejak vegetasi, perlawanan saja tidak cukup dan kambing gunung harus menemukan cara untuk menemukan makanan. Bergerak vertikal melalui gunung, ia memanjat dan menuruni tebing dan lereng untuk mencapai lumut kerak dan lumut yang menempel di batu. Ketika sumber itu langka, ia dengan sabar menggali melalui lapisan-lapisan es yang mengeras dan, jika itu masih belum cukup, ia memanfaatkan tunas-tunas kering yang terekspos oleh angin. Posisinya di ketinggian ini, yang tidak dapat dijangkau oleh hewan lain, selalu menjamin aksesnya ke makanan yang hanya dapat dijangkaunya. Setiap gigitan membutuhkan pengeluaran energi yang tidak seimbang, tetapi masih cukup untuk bertahan melewati musim terberat. Tubuh mereka telah menemukan cara untuk bertahan hidup dengan kebutuhan minimum. Sistem pencernaan ruminansia mengekstrak nutrisi dari lumut kerak dan tunas kering yang hampir tidak berharga, sementara bulunya yang tebal menahan panas dan meminimalkan kehilangan energi. Dalam lingkungan di mana segala sesuatunya tampak terkutuk dalam keheningan es, kambing gunung mengubah hal yang tidak penting menjadi makanan. Kemampuan ini bukan hasil kebetulan, tetapi hasil sejarah evolusi yang panjang. Selama jutaan tahun, spesies Anda telah menyempurnakan perut yang mampu memfermentasi serat yang tidak mungkin dilakukan oleh mamalia lain, dengan mikroorganisme yang memecah apa yang tampaknya tidak dapat dimakan. Mengunyah setiap gigitan berulang-ulang memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia. Dengan demikian, apa yang bagi kebanyakan hewan hanyalah kerak yang tidak berharga, diubah menjadi energi yang cukup bagi mereka untuk bertahan hidup. Disitulah letak keasliannya sebagai suatu spesies, karena di mana gunung tampaknya tidak menawarkan apapun, ia menemukan apa yang penting untuk terus berlanjut. Namun, kemampuan yang sama untuk bergerak dan mencari makan di sudut-sudut gunung yang paling sulit dijangkau harus dibayar dengan harga mahal karena tebing yang melindunginya juga menjadi tantangan terbesarnya. Es mungkin runtuh di bawah kukunya, batu mungkin terlepas, dan kekuatan angin mengancam untuk mengguncangnya. Bahkan kelelahan yang ditimbulkan selama berjam-jam bepergian di lereng ekstrim meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Jatuh beberapa meter saja sudah cukup untuk mengakhiri perlawanan mereka, dan itulah sebabnya setiap gerakan dihitung hingga milimeter. Ototnya yang kompak memberikan stabilitas, dan ekornya yang pendek membantu menyeimbangkan setiap lompatan. Setiap kambing tampaknya mengukur setiap gerakan dengan ketepatan matematis, menyadari bahwa kesalahan tidak memberi kesempatan kedua, dan kombinasi adaptasi fisik, pengalaman, dan konsentrasi inilah yang memungkinkannya untuk terus menantang lingkungan di mana bahaya selalu nyata. Yang paling mengejutkan adalah tidak seperti spesies lain yang menghilang dari lanskap musim dingin melalui migrasi atau hibernasi. Kambing gunung tetap terlihat, ia tak bersembunyi. Dari pemandangan alam taman, saat badai salju berhenti, siluetnya dapat terlihat di puncak gunung, sebuah pengingat bahwa kehidupan di gletser tak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan cara yang mengesankan. Bahkan dalam kelompok, perilaku mereka menyampaikan gagasan tentang kesepian. Setiap kambing bergerak secara mandiri, seolah-olah tantangan musim dingin merupakan ujian individu yang tidak dibagi. Dalam glacier, gunung bukan sekadar latar belakang pasif. Ia adalah protagonis yang mampu membentuk karakter spesies penghuninya. Bagi kambing gunung, tempat itu merupakan tempat berlindung sekaligus ancaman. Tempat yang memberikan perlindungan dari pemburu, tetapi menuntut harga yang terus-menerus dalam bentuk kerusakan dan risiko. Dualitas inilah yang menjadikannya lambang sempurna taman ini. Tempat yang sangat indah, tetapi juga penuh kesulitan yang abadi. Sementara di ketinggian taman, kambing-kambing gunung terlibat dalam pertempuran senyap ini di lembah-lembah. Skenario lain terungkap yang sama-sama dipengaruhi oleh musim dingin. Di sana, salju juga menandai batas kelangsungan hidup, tetapi strategi adaptasinya berbeda.
Pertanyaan yang muncul tidak dapat dihindari. Jika spesies yang hampir mustahil ini bertahan hidup di puncak yang paling tak kenal ampun, bagaimana hewan yang bergantung pada hutan dan danau dapat bertahan hidup di musim yang sama? Di dunia putih ini, di mana musim dingin menentukan setiap gerakan, seorang penghuni tak terduga muncul, hantu sebenarnya dari hutan pegunungan. Wolverine muncul dari hembusan angin, makhluk yang tidak hanya melawan dingin, tetapi juga menjadi sekutu terbaiknya. Sosoknya yang ramping bergerak dengan mudah di permukaan yang keras. Salju, yang bagi sebagian orang merupakan jebakan maut, justru menjadi lahan subur baginya. Dengan cakarnya yang lebar seperti sepatu salju alami, ia meluncur dengan kuat di atas lapisan es. Di Montana, hanya sedikit hewan yang membangkitkan rasa hormat sebanyak hewan ini. Bukan hanya karena ia merupakan salah satu karnivora yang paling menyendiri dan sulit ditemukan di benua ini, tetapi juga karena ia memelihara salah satu populasi pengembang biakan terakhir di negara ini. Taman itu bukan sekadar rumah mereka, tetapi juga tempat perlindungan penting yang menjamin keberadaan mereka di Amerika Serikat. Wolverine tidak terbatas pada wilayah yang sempit. Ia menempuh jarak puluhan kilometer dalam sehari, melintasi lereng yang bahkan dapat menghalau predator terkuat sekalipun. Musim dingin tidak membatasinya, melainkan memperluasnya. Setiap badai membuka peluang baru. Sementara yang lain mencari perlindungan, ia keluar ke tempat terbuka, menyeret angin dingin di punggungnya, ditutupi mantel tebal yang menangkal embun beku seperti baju zirah kedua. Di lereng bukit, kaki kaku seekor ungulata mencuat, terperangkap di bawah salju. Bangkai rusa besar yang terkubur setelah longsor kecil menjadi pusat aksi. Wolverine menemukannya bukan secara kebetulan, tetapi berkat indera penciumannya yang tajam yang mendeteksi makanan bahkan di bawah lapisan es. Ini bukanlah perburuan yang spektakuler, melainkan sebuah penemuan yang menggambarkan strategi mereka. Dengan kekuatan rahang yang tidak sebanding dengan ukurannya, ia merobek potongan daging beku yang mustahil dikunyah oleh orang lain. Dia tidak menyimpan semuanya. Dia memindahkan pecahan-pecahan ke tempat persembunyian yang dia gali sendiri di salju. Di sana, suhu rendah akan mengawetkan makanan selama berminggu-minggu, memastikan bahwa bahkan kekurangan yang paling parah pun tidak akan membuat Anda tidak siap. Logistik ini membedakannya dari karnivora gletser lainnya. Serigala membutuhkan kerja sama kawanan. Puma mengandalkan kejutan dan kekuatan serangannya. Beruang, ketika tidak berhibernasi, bergantung pada kelimpahan musiman. Namun serigala, di sisi lain, menjadikan penyebaran dan keuletan sebagai strategi utamanya. Tak masalah salju menutupi setiap jejak makanan. Ia melacaknya, mengamankannya, dan menyimpannya. Ketahanan inilah yang memungkinkannya bertahan hidup dalam ekosistem yang musim dinginnya tak kenal ampun. Pada bulan-bulan terberat, salju yang sama menawarkan manfaat yang tak terduga. Saat seekor betina bersiap melahirkan, ia menggali liang berlapis-lapis dalam. Terowongan itu tidak hanya melindungi anak-anak dari suhu dingin ekstrem, tetapi juga dari predator yang tidak pernah curiga dengan apa yang mengintai di bawah permukaan putih. Di glasier, liang-liang ini melambangkan keberlangsungan spesies, tempat peristirahatan yang intim di tengah permusuhan. Es yang membekukan banyak orang berubah menjadi selimut pelindung. Daya tahan Wolverine tidak diukur dari kekuatan atau kecepatannya. Daya tahannya diukur dari kemampuannya bertahan hidup di tempat yang bahkan kebanyakan hewan lain tidak mampu bertahan. Setiap kilometer yang ditempuh di atas salju tebal, setiap potongan daging yang disimpan di bawah es, setiap sampah yang dihasilkan di liang yang digali di musim dingin merupakan bukti adaptasi yang tak tertandingi. Keheningan kembali setelah badai dan si rakus menghilang ke dalam badai salju dengan sepotong daging di moncongnya. Itu adalah bayangan yang larut dalam warna putih tak terbatas, simbol perlawanan mutlak dalam lingkungan yang mematikan. Namun ketika badai salju mereda dan salju berhenti mengguyur, sosok lain mendominasi pemandangan. Siapakah yang kini bergerak di antara batang-batang pohon yang mengeras karena dingin di bawah kesunyian yang ditinggalkan oleh badai?
Badai salju mulai mereda di lereng Taman Nasional Gletser. Di antara batang-batang pohon yang mengeras karena dingin, sebatang pohon tetap bengkok karena beratnya salju. Apa yang tampak sebagai bagian dari lanskap yang tidak bergerak mulai bergerak. Dengan sentakan tiba-tiba, salju jatuh dari sayap yang terentang. Itu bukan dahan, itu elang botak. Dia menghabiskan sepanjang malam tanpa bergerak menghadapi badai untuk menjaga agar hal paling berharga yang dimilikinya tetap aman, keturunannya. Di bawah tubuhnya, tersembunyi di sarang yang nyaris tak terlihat, 2 anak ayam menunggu makanan yang akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Di glasier, musim dingin bukanlah waktu istirahat. Musim dingin adalah musim tersibuk yang memaksa setiap hewan untuk melipat gandakan usaha mereka. Cuaca dingin yang ekstrem dan kelangkaan tidak menghentikan kehidupan. Sebaliknya, hal itu membuatnya lebih menuntut. Sementara banyak burung bermigrasi ke daerah lintang yang lebih sejuk, elang botak tetap tinggal di sini. Ia tidak mundur dari tantangan, tetapi justru beradaptasi dengannya. Kekekalan ini menjadikannya simbol perlawanan, lambang hidup tentang apa artinya menghadapi kesulitan tanpa jaminan. Burung itu bergetar sekali lagi, dan beban salju menimpa cakarnya. Badai telah berlalu, tetapi ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Anak-anaknya membutuhkan makanan, dan energi yang tersimpan dalam tubuhnya cepat habis dalam suhu serendah itu. Elang terbang tinggi, sayapnya mengepak kuat membelah angin. Di musim panas, sungai dan danau menyediakan ikan yang melimpah. Tetapi sekarang, karena tertutup es, mereka memaksa perubahan strategi. Burung itu beralih ke sumber makanan lain. Tatapannya tertuju pada tanah lapang di bawah, tempat seekor kelinci berjalan zigzag di atas salju. Berbalut bulu putih musim dingin, ia mengandalkan kamuflase. Di antara dahan dan bayangan, ia tampak tak terlihat, tetapi mata elang dengan mudah menembus ilusi itu. Perburuan dimulai, dan dari atas burung pemangsa melipat sayapnya dan menukik ke bawah. Keheningan udara dingin dipecahkan oleh suara benturan keras. Kelinci itu mencoba melarikan diri, melompat, berlari, meninggalkan jejak kaki cepat di permukaan yang lembut. Namun elang menyesuaikan lintasannya dengan presisi yang luar biasa. Kekuatannya bukan terletak pada pengejaran jarak jauh, melainkan pada momen pengambilan keputusan. Dalam gerakan terakhir, ia menjulurkan cakarnya dan menangkap mangsanya. Adegannya keras, sadis, tetapi tidak berlebihan. Pengorbanan kelinci memastikan tersedianya makanan bagi anak-anak ayam yang menunggu di sarang. Di sini berburu bukan suatu tontonan, melainkan suatu tanggung jawab. Setiap penerbangan, setiap serangan merupakan pertaruhan yang bisa gagal, tetapi harus dicoba lagi dan lagi. Perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan tidak hanya menandai kehidupan burung dewasa, tetapi juga kelangsungan garis keturunannya. Dengan mangsa di cakarnya, elang terbang. Angin bertiup lagi, salju bertiup dan membentuk awan putih di lembah. Burung itu bergerak melawan arus, mengerahkan energi vitalnya untuk kembali ke tempat berlindungnya. Kekuatannya diukur dari otot dan tekadnya. Tidak ada yang menjamin bahwa saya akan berhasil. Tidak ada yang menjamin bahwa akan ada kesempatan lain besok. Namun, dorongan yang membimbingnya lebih kuat daripada keraguan. Keturunannya menanti dan itu cukup untuk membuatnya terus bergerak. Sesampainya di sarang, elang meletakkan mangsanya di depan anak-anaknya. Anak-anak elang memecah keheningan dengan pekikan melengking dan menerkam daging tersebut. Ibunya mengawasi, terus mengawasi, tetap waspada. Tak ada istirahat, bahkan sekarang pun. Dingin menggigit, badai salju kembali, tetapi sarang memiliki makanan dan tali penyelamat berlanjut hingga hari berikutnya. Di glasier, bertahan hidup tidak bergantung pada menunggu badai berlalu. Di sini, hewan bertindak, bahkan di saat-saat yang paling buruk sekalipun. Elang botak mewujudkan filosofi itu. Ia tak bermigrasi, tak mundur. Ia berdiri di tengah musim dingin dan menghadapi kerasnya musim dingin dengan tekad bulat. Setiap hari berburu, setiap malam yang dihabiskan di bawah naungan pohon yang tertutup salju merupakan bukti ketahanan. Di taman ini di mana es membatasi lanskap dan hawa dingin tampak tak teratasi,
Elang botak menunjukkan bahwa ketahanan bukanlah pilihan, melainkan syarat eksistensi. Upaya mereka menopang keturunan mereka, memastikan bahwa pelajaran paling penting diwariskan ke generasi berikutnya. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, bahkan ketika tidak ada jaminan keberhasilan. Sarang elang botak tertinggal, tersembunyi di antara cabang-cabang yang tertutup salju. Namun tidak semua ibu terbang di atas taman dari atas. Di lembah es gletser, lebih dekat ke tanah, makhluk lain menghadapi tantangan yang berbeda. Di pangkal pohon cemara, gundukan kecil salju bergerak. Siluet kemerahan muncul dengan hati-hati, uap dari napasnya kontras dengan udara dingin. Itu tupai merah Amerika. Dari kejauhan, ia mungkin tampak rapuh menghadapi musim dingin yang menguras energi dan membungkam hutan. Namun kenyataannya berbeda. Hewan ini membawa dalam genetikanya serangkaian strategi yang sangat tepat, sehingga tampaknya dirancang untuk menantang hal yang mustahil. Dan inti dari upaya itu bukanlah kelangsungan hidup mereka masing-masing, tetapi kelangsungan hidup keturunan mereka. Sang betina mengibaskan salju dari bulunya dan berjalan menyusuri jalan yang tampaknya tak terlihat, terukir dalam ingatannya selama berbulan-bulan. Dia tidak mencari makanan untuk dirinya sendiri. Tujuannya ada hal lain. Memeriksa salah satu tumpukan sampah, tumpukan buah pinus, dan biji-bijian yang dia siapkan sebelum salju menutupi tanah. Setiap langkah mengandung risiko karena energi yang dikonsumsi untuk bergerak dalam suhu ini dapat menjadi pembeda antara bertahan hidup atau menyerah. Namun itu adalah risiko yang diperhitungkan. Diperlukan untuk memastikan tersedianya makanan bagi anak-anak yang menunggu di dalam liang. Rahasia ketangguhannya dimulai jauh sebelum musim dingin. Selama musim gugur, tupai ini mencari makan tanpa lelah. Ia tidak melakukannya secara acak. Setiap buah pohon pinus, setiap benih dipindahkan ke tempat persembunyian tertentu yang dibangunnya di bawah tanah atau di pangkal pohon. Keakuratan ingatan spasialnya sungguh menakjubkan. Meskipun salju menyembunyikan semua jejak, ia ingat lokasi pasti puluhan gudang yang tersebar di seluruh hutan. Peta tak kasat mata itu adalah warisan evolusi yang memastikan bahwa bahkan di tengah-tengah neraka yang mengerikan, cadangan Anda tetap aman. Namun menimbun persediaan saja tidak cukup. Suhu dingin yang ekstrim dapat membuat sumber makanan apapun tidak dapat diakses. Disinilah kekuatan evolusioner mereka yang lain berperan, kemampuan membuat terowongan di salju yang mengeras. Dengan gerakan cepat dan tepat, ia berjalan menuju tanah beku. Tempat kerucut es tetap terlindungi. Efisiensi sangatlah penting. Menghabiskan terlalu banyak energi untuk pencarian akan berakibat bunuh diri. Bukan hewan yang benar-benar berhibernasi. Tidak seperti spesies lain yang memilih untuk berhibernasi, tupai merah Amerika tetap aktif sepanjang musim dingin. Metabolisme mereka berganti-ganti antara periode singkat istirahat nyenyak dan saat-saat aktivitas intens. Pola ini memungkinkan Anda menghemat energi tanpa mengabaikan pemantauan gudang Anda sepenuhnya. Karena di sini setiap nanas memiliki nilai yang tak terkira, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kehidupan kecil yang bergantung pada kepulangannya. Di dalam liang, anak-anaknya menunggu. Tempat berlindung itu bukan cekungan buatan. Sang betina telah melapisinya dengan lumut, kulit kayu, dan rumput kering yang dikumpulkan di musim panas, menciptakan insulasi termal yang meredam angin dingin. Di sana, di ruangan kecil dan gelap itu, setiap kunjungan ibu berarti makanan dan kehangatan. Menjadi ibu di glasier bukanlah kelembutan, melainkan perlawanan aktif. Dan setiap hari yang membuat mereka tetap hidup adalah kemenangan melawan lingkungan yang tak memberi kesempatan kedua. Namun bahayanya tetap ada. Saat menggali tempat persembunyian, si betina tiba-tiba berhenti. Kumisnya berkedut, keheningan menjadi tegang. Dari salju di dekatnya, seekor cerpelai meluncur seperti bayangan. Tubuhnya yang memanjang dirancang untuk berburu di terowongan sempit, menimbulkan ancaman mematikan bagi induknya yang lengah. Waktunya terkompresi. Jika tupai terlambat sedetik saja, bukan hanya dia, tetapi bayi-bayinya juga akan musnah. Dengan lompatan lincah, ia menghilang di antara cabang-cabang rendah pohon cemara.
Musang itu mengikutinya sejenak, tetapi kecepatan dan pengetahuannya tentang medan memberinya keuntungan. Kesalahan di sini berarti akhir dari seluruh generasi, tetapi si betina berhasil melarikan diri, dan dia melakukannya dengan hal paling berharga yang masih utuh, kemungkinan untuk kembali ke sarang dengan perbekalan. Di glasier, bertahan hidup tidak selalu tentang mengalahkan musuh, terkadang hanya tentang melarikan diri dan bertahan untuk hari berikutnya. Kisahnya mengungkap kebenaran yang lebih luas. Dalam ekosistem di mana musim dingin seakan memusnahkan semua kehidupan, kelangsungan hidup tidak bergantung pada mengabaikan dingin, melainkan pada mengantisipasinya, pada merancang strategi yang mengubahnya menjadi musuh yang mudah diatasi. Tupai merah Amerika tidak menantang musim dingin dengan kekuatan kasar, tetapi dengan kecerdasan, dengan ingatan, dengan disiplin. Itulah warisan evolusi mereka, dan mereka mewariskannya kepada setiap anakan baru, memastikan bahwa ketahanan tidak hilang bersama mereka, tetapi terus berlanjut terukir dalam gen anak-anak yang suatu hari akan menempati liang yang sama. Setiap gerakan yang dilakukan wanita ini mengingatkan kita bahwa di glasier, menjadi ibu bukan sekadar soal kepedulian, tetapi soal pengorbanan. Dia mempertaruhkan nyawanya, mengeluarkan energi yang tidak akan pernah pulih, dan menghadapi predator yang lebih cepat dan mematikan. Semua karena satu alasan, untuk memastikan keturunan mereka bertahan hidup di musim dingin terberat di Amerika Serikat. Hutan tetap sunyi, hanya terdengar bunyi derak salju di bawah telapak kaki mereka. Si betina kembali ke liang dengan cukup makanan untuk hari berikutnya. Di sana, anak-anak sapi akan menerima kehangatan dan makanan yang mereka butuhkan. Maka, hari demi hari, kehidupan terus berlanjut di Gletser. Meskipun esnya tampak abadi, tetapi tidak ada yang statis, karena dalam ekosistem ini tidak ada yang statis dalam jangka waktu yang lama. Minggu demi minggu berlalu, sinar matahari mulai bersinar. Salju mencair, air mengalir menuruni lembah, dan es akhirnya mencair. Dan muncul pertanyaan baru. Bagaimana kehidupan di glasier berubah ketika musim dingin berakhir dan musim yang paling tidak dapat diprediksi pun tiba? Matahari terbit sedikit lebih tinggi di atas puncak Gletser dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, sinarnya menembus lapisan awan tebal untuk menerangi lembah di bawahnya. Es mulai retak dan suara gemericik air memecah kesunyian musim dingin yang mematikan. Apa yang tampak abadi akhirnya sirna. Musim paling mematikan perlahan berlalu dan Taman Nasional memulai transformasi yang akan mengubah segalanya. Tidak ada yang permanen di sini, bahkan cuaca dingin yang paling brutal sekalipun. Pada akhir Maret dan sepanjang April, cuaca glasier menjadi tidak stabil. Ini bukan perubahan linier. Badai salju di akhir musim bergantian dengan hari-hari pencairan yang tiba-tiba. Tanah lunak ditutupi genangan air yang segera mendidih karena aktivitas, dan air yang dilepaskan dari penjara bekunya membawa nutrisi dan mempersiapkan tanah untuk kelahiran kembali yang tak terelakkan. Di setiap sudut taman, dari lembah hingga dataran tinggi tertinggi, fauna segera merespons. Yang pertama memanfaatkan kesempatan ini adalah anak-anak kecil. Kumbang dan nyamuk muncul dari air yang tergenang, menjadi mangsa yang mudah dan berlimpah bagi siapa saja yang dapat menahan sedikit rasa lapar. Di antara semuanya, katak kayu menawarkan contoh mencolok dari adaptasi ekstrem. Selama musim dingin, tubuh Anda benar-benar membeku. Darah Anda bersirkulasi dengan glukosa yang bertindak sebagai anti beku alami. Organ vitalnya berhenti berfungsi, detak jantungnya menghilang, dan dia terbaring kaku di bawah salju. Sekarang dengan pencairan tersebut, ratusan katak kecil ini tampak kembali dari kematian. Mereka berkokok serempak dan bergegas berkembang biak di kolam sementara yang akan mengering dalam beberapa minggu. Dalam konteks ini, setiap menit sangat berarti karena kesempatan untuk meninggalkan keturunan sangatlah sempit. Sementara itu, langit taman dipenuhi dengan gerakan. Kawanan angsa kembali dalam formasi mengikuti rute migrasi kuno yang membawa mereka ke danau yang baru saja bebas es. Bebek dan bebek malat berkibar dalam kawanan yang berisik, menempati perairan yang tidak dapat diakses selama berbulan-bulan. Di antara para penghuninya, Petarmigan menawarkan tontonan transformasi.
bulu musim dinginnya yang seputih salju mulai rontok, digantikan oleh penyamaran berbintik-bintik yang menyatu dengan rumput dan bebatuan. Pergantian bulu mereka bukanlah detail estetika, melainkan mekanisme bertahan hidup yang melindungi mereka dari predator di lingkungan yang berubah dengan kecepatan yang memusingkan. Di sungai-sungai dan aliran-aliran air yang mengalir lagi, ikan-ikan melanjutkan pergerakannya dan burung-burung pemangsa mengetahuinya. Seekor burung osprey berputar-putar, mengamati pantulannya di air, menukik ke bawah, dan muncul dengan seekor ikan yang masih bernapas di cakarnya. Setelah berbulan-bulan mengalami kelangkaan, setiap mangsa yang diambil dari sungai berarti cukup energi untuk menopang dirinya sendiri dan, yang terutama, untuk memberi makan anak-anak burung yang akan segera menuntut perhatian di sarang. Tetapi semua perubahan ini tidak hanya terjadi di udara, karena mamalia berukuran sedang dengan cepat memanfaatkan rumput segar pertama yang tumbuh di lereng. Rusa bagal turun ke lembah, sangat lemah tetapi masih hidup. Para induk yang kelelahan karena musim dingin, mati-matian berusaha untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka agar dapat memproduksi susu dan memastikan bahwa keturunannya pada tahun sebelumnya dapat bertahan hidup dalam masa transisi. Hal serupa juga terjadi pada rusa besar yang memetik tunas-tunas lunak dari semak-semak. Tubuh mereka yang besar memperlihatkan tanda-tanda kerja keras selama berbulan-bulan, tetapi siklus reproduksi tidak menunggu. Urgensi untuk memulihkan energi bercampur dengan kebutuhan untuk memastikan keturunan, dan setiap pilihan saat ini dapat menentukan apakah garis genetik berlanjut atau menghilang. Di tebing tertinggi, kambing gunung bergerak dengan tepat di atas bebatuan yang masih tertutup salju. Betina membawa anak-anaknya dari musim dingin sebelumnya ke tempat terbuka di mana rumput pertama muncul. Di sana, di antara batu basah dan es yang mencair, mereka diajari merobek setiap daun hijau dengan gigi mereka. Ini adalah pembelajaran dasar tetapi penting. Tanpanya, mereka tidak akan bertahan hidup di musim dingin berikutnya. Bagi predator, musim semi menawarkan skenario yang berbeda. Pencairan es memperlihatkan bangkai hewan-hewan yang tidak berhasil melewati musim dingin. Burung gagak dan serigala memangsa bangkai ini, sementara lynx Kanada mengejar kelinci sepatu salju yang kini menemukan lebih sedikit perlindungan di salju yang lembut. Setelah berbulan-bulan kelaparan, karnivora menemukan kesempatan dalam transisi ini untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Apa yang dianggap kelahiran kembali bagi sebagian orang adalah pesta sejati bagi yang lainnya. Di glasier, harapan tidak universal. Harapan selalu terkait dengan kehilangan. Paradoksnya jelas, kelahiran kembali taman ini berarti kelimpahan bagi sebagian orang dan kematian bagi yang lain. Kehidupan herbivora yang baru direvitalisasi memberi makan predator yang bergantung pada keberhasilan mereka. Maka siklus itu dimulai lagi di bumi ini, perlawanan, kematian, dan sekali lagi kesinambungan. Harapan tidak pernah datang sendirian, ia selalu datang dengan harga. Namun tidak semua makhluk hidup bergegas keluar saat salju mencair, sebagian menunggu. Di bawah batu, di gua-gua yang lembab dan gelap, penduduk yang tidak melewati musim dingin tetap terjaga. Tubuh mereka tidak bergerak selama berbulan-bulan, terjerumus dalam kelesuan mendalam yang melindungi mereka dari rasa lapar dan dingin. Kebangkitannya lambat, berat, hampir menyakitkan. Segera mereka akan muncul, menyeret serta misteri orang-orang yang tertidur sementara segala sesuatu di sekitar mereka berjuang dan mati. Dan pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul. Apa yang terjadi ketika binatang yang tidur dalam keheningan memutuskan untuk membuka mata mereka terhadap dunia yang baru? Di pegunungan Gletser, akhir musim dingin membangunkan para penjaga alam. Salju mulai mencair di lembah-lembah, sungai-sungai terbebas dari es, dan aliran air pertama menandakan bahwa siklus tersebut telah melangkah maju. Di antara bebatuan dan semak belukar, sesosok gelap bergerak perlahan. Sosok itu adalah seekor beruang grizzly yang keluar dari sarangnya, mendorong salju yang menumpuk di pintu masuk dengan beban tubuhnya yang melemah. Jalannya canggung pada awalnya,
seolah-olah dunia luar tampak asing baginya setelah berbulan-bulan lesu. Bulunya yang masih basah masih menyimpan jejak embun beku, dan di bawah lapisan bulu yang tebal, tulang-tulangnya menandai siluet yang terkikis oleh hibernasi. Selama musim dingin, ia kehilangan hingga sepertiga berat badannya. Setiap langkah menunjukkan kerentanan yang kontras dengan kekuatan yang biasanya menjadi ciri khasnya. Di sampingnya, masih di dalam liang, sesosok tubuh kecil bergerak. Itu anaknya, baru berusia beberapa bulan. Masih meringkuk di dinding tanah, ia berpegangan erat pada tempat perlindungan sementara matanya yang penasaran menatap cahaya. Gerakan mereka canggung, kaki mereka yang pendek terbenam dalam salju. Kontras antara kelemahan induknya dan kerapuhan anak sapi menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam kebangkitan musim semi ini. Kelaparan menentukan nasib. Setelah berminggu-minggu tanpa makanan, beruang itu sangat membutuhkan energi untuk pulih. Tubuhnya yang ramping membutuhkan akar yang tersembunyi di bawah tanah yang lembab, buah beri yang matang, atau daging hewan yang jatuh selama musim dingin. Dan meskipun peran sebagai ibu mengikatnya kepada anaknya, kebutuhan akan makanan memaksanya untuk mengambil keputusan yang berisiko. Sang induk bergerak menuju hutan, percaya bahwa keselamatan sarang akan melindungi anak-anaknya. Ia berjalan dengan susah payah pergi menghilang di antara batang pohon dan lahan terbuka, meninggalkan gumaman gelisah anak anjing itu. Waktu berlalu. Penantian dalam remang-remang liang terasa panjang, dan tak lama kemudian rasa ingin tahu mulai mengalahkan rasa takut. Anak anjing kecil itu dengan naluri seorang penjelajah yang masih muda memberanikan diri keluar. Cakarnya menggali ke dalam salju yang lembut dan moncongnya mencium udara yang penuh dengan aroma yang tidak diketahui. Ia bergerak ragu-ragu, berhenti, lalu melangkah maju lagi. Sedikit demi sedikit, kesepian mulai mendorongnya menuju hal yang tak diketahui. Hutan menyelimuti dirinya dalam bayangan, derit, dan gema yang memantul di antara pohon-pohon pinus, mengubah rasa ingin tahunya menjadi dorongan yang tak terhentikan. Kepolosan mendorongnya terus maju, tanpa menyadari bahwa setiap langkah membawanya semakin jauh dari perlindungan ibunya. Di kejauhan, sebuah lolongan membelah udara. Beberapa saat kemudian, lolongan lain terdengar lagi, dan melodi hutan berubah nada. Ini tanda yang tak terbantahkan bahwa kawanan serigala sedang bergerak. Serigala berpatroli di wilayahnya, waspada terhadap setiap peluang yang dihadirkan musim ini. Setelah berbulan-bulan kekurangan, rasa lapar pun datang. Indra perasa mereka menangkap jejak gerakan, aroma samar seekor binatang muda. Dalam ekosistem yang tak kenal lelah ini, kesepian menjadi pintu gerbang menuju bahaya yang tak terelakkan. Langkah kaki itu semakin dekat, mula-mula seperti gumaman di salju, lalu seperti pagar tak kasat mata yang menutup. Anak anjing itu berhenti, mengendus udara, merasakan ancaman tanpa memahaminya. Di antara pepohonan, mata serigala berkelebat. Strateginya kuno, mengepung, mempersempit jarak, membingungkan. Si kecil mencoba mundur, tetapi kakinya yang pendek tidak mampu mengimbangi kecepatan yang dibutuhkan oleh situasi tersebut. Hasilnya tak terelakkan. Kawanan itu mencapainya dalam hitungan detik. Tubuh-tubuh abu-abu itu meluncur dengan presisi, rahang mengatup, geraman bercampur dengan jeritan singkat anak anjing itu. Hutan kembali sunyi. Tidak ada kejahatan di sini, hanya urgensi untuk bertahan hidup. Serigala makan. Anak-anaknya menunggu dengan aman di tempat penampungan, dan setiap gigitan memastikan kelangsungan kelompok. Apa yang berarti akhir bagi satu orang, berarti kehidupan bagi banyak orang. Dalam tarian alam yang keras, kematian satu orang memberi makan banyak orang. Keseimbangan dipertahankan melalui pengorbanan, dan dalam setiap siklus, seseorang menggantikan mangsa untuk mendukung pemburu. Beberapa jam kemudian sang ibu kembali. Langkahnya terasa berat karena lelah, tetapi juga naluri yang tak tergoyahkan untuk kembali ke tempat ia meninggalkan anaknya. Ia bergerak perlahan, mengendus setiap sudut hutan. Udara membawa serpihan-serpihan tanda, jejak kaki yang masih segar, bau serigala yang menusuk, dan darah bercampur salju. Ia berhenti beberapa kali. Moncongnya menunduk ke tanah, telinganya tegak.
Ia menyusuri jalan setapak yang tidak rata, mengitari batang-batang pohon, dan memeriksa jejak kaki. Setiap langkah tampaknya ditentukan oleh urgensi untuk menemukan anak anjingnya, bahkan saat kepastian tentang apa yang hilang mulai merayap masuk. Bergerak maju ke dalam liang dan temukan kekosongan. Ia berjalan di sekelilingnya, terus-menerus melacak, mengendus salju dan tanah yang terganggu. Ia mencoba merekonstruksi apa yang terjadi dari tanda-tanda itu, tetapi diam adalah satu-satunya tanggapannya. Ketiadaan membebani udara sama beratnya dengan salju yang masih menutupi tanah. Ia terdiam sejenak, memiringkan kepala, seolah mencoba mendengarkan sesuatu yang telah hilang. Matanya memancarkan campuran kebingungan dan penerimaan. Alam tak memberi jeda. Sang ibu harus melanjutkan. Langkah kakinya menghilang, kembali ke dalam hutan. Rasa duka naluriah ditinggalkan, dan kelangsungan hidup menggantikan rasa sakit. Dia tetap berdiri, karena siklus menuntutnya. Hutan terus bergerak. Kawanan ternak berkembang biak dengan daging yang diperoleh. Beruang beradaptasi, mencari akar baru, wilayah baru. Kedua jalan tersebut didasarkan pada prinsip yang sama, bertahan dalam lingkungan yang tidak ada kepastiannya. Karena kisahnya tak berakhir dengan kehilangan, alam memperbarui dirinya melalui siklus-siklusnya. Beruang grizzly dapat melahirkan setiap 2 hingga 4 tahun, dan harapan untuk memiliki anak tertanam dalam naluri mereka. Kekuatan kehidupan selalu menemukan salurannya. Musim dingin akhirnya tiba, es mencair, lembah-lembah terbuka menjadi hijau, dan meskipun kematian telah menandai perjalanannya, demikian pula kesinambungan. Induk beruang meneruskan kehidupannya, serigala memberi makan anak-anaknya, dan hutan menjaga keseimbangan yang telah menopangnya selama ribuan tahun. Meskipun kehilangan tidak dapat dihindari, kekuatan alam tetap ada. Di glasier, siklus itu berulang, abadi, tak terputus, mengingatkan kita bahwa hidup dan mati berjalan bersama di jalan yang sama. Di pegunungan glasier Montana, musim dingin perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya. Puncak-puncak yang tertutup salju memantulkan sinar matahari pagi, dan lembah-lembah tetap diselimuti keheningan yang pekat, hanya disela oleh bunyi derak es dan gemericik sungai yang mulai mencair. Lingkungan yang ekstrim dan tampaknya tidak ramah ini juga merupakan tempat bagi kehidupan yang tangguh, di mana setiap makhluk menghadapi tantangan terus-menerus untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan melestarikan garis keturunannya. Di antara rahasia pegunungan ini terungkap kisah-kisah tentang kesetiaan dan keberlangsungan hidup. Kawanan serigala telah mengajarkan kita kekuatan persatuan. Betina alfa dan keturunannya menunjukkan bahwa hierarki bukanlah suatu keinginan, tetapi suatu mekanisme yang memastikan kelangsungan hidup, bahwa setiap anggota memiliki akses terhadap makanan dan perlindungan, dan bahwa kelompok tersebut dapat bertahan dari kerusakan alam dan predator. Sementara itu, rusa bermigrasi mengikuti irama salju dan tumbuh-tumbuhan, bergantung satu sama lain untuk mendeteksi bahaya dan menemukan koridor yang memungkinkan mereka melintasi medan yang sulit. Setiap bayi yang mengambil langkah pertamanya, setiap individu yang berhasil lolos dari predator, memperkuat rantai kehidupan dalam ekosistem ini. Elang melindungi anak-anaknya dengan penuh semangat, dan hewan yang lebih kecil, seperti tupai merah, menunjukkan kelicikan dan pandangan ke depan, menyimpan cadangan makanan untuk bulan-bulan mendatang. Beruang grizzly yang mengalami musim dingin panjang yang membuat mereka rentan saat bangun, menunjukkan prioritas mutlak yang sama. Melindungi keturunan mereka, mengajari mereka berburu, dan membimbing perkembangan mereka di dunia yang penuh risiko. Di sudut planet ini, menjadi ibu bukanlah sekadar isyarat kasih sayang, tetapi strategi penting, tindakan keberanian dan ketahanan yang menentang kerasnya glasier. Dalam skenario ini, di mana suhu dapat turun hingga batas kelangsungan hidup, paradoksnya menjadi jelas. Dalam dunia di mana kehidupan dapat didefinisikan oleh perjuangan individu, persaingan terus-menerus, dan kelangsungan hidup yang egois, spesies di sini mengungkapkan prinsip lain. Kerjasama, perlindungan terhadap kaum muda, dan transmisi pengetahuan menjadi alat yang paling ampuh.
Tak ada pelukan, tak ada kelembutan yang manusia kenal, tetapi ada bahasa kepedulian yang mampu menembus ancaman yang terus-menerus. Serigala saling melindungi, rusa mengawasi kawanannya, elang mengajari anak-anaknya terbang, dan induk beruang mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri demi anak-anaknya. Ini adalah perawatan diam-diam yang didasarkan pada kebutuhan untuk bertahan hidup, yang memastikan bahwa setiap generasi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aliran kehidupan dan kematian, pengajaran dan perlindungan, menyoroti bahwa peran ibu dan keturunan merupakan jantung glacier. Setiap makhluk yang berhasil bertahan hidup, setiap hewan muda yang mencapai usia mampu mengurus dirinya sendiri, merupakan kemenangan melawan kekuatan iklim yang tiada henti, kekurangan makanan, dan predator. Paradoksnya adalah bahwa di tempat yang paling sulit, di mana setiap hari tampak seperti tantangan yang tidak dapat diatasi, tindakan naluriah berupa kepedulian dan penyampaian kehidupan menjadi lebih nyata, lebih penting, dan lebih heroik. Puncak gunung yang diselimuti salju, hutan yang lebat, dan sungai yang berkelok-kelok melewati lembah bukan sekadar bentang alam. Semuanya merupakan matriks yang membentuk kisah-kisah ketahanan ini. Kekuatan ekosistem terletak pada cara setiap spesies, dari tupai terkecil hingga serigala dan beruang, berpartisipasi dalam keseimbangan yang menjamin kelangsungan kehidupan. Itu tidak selalu adil atau sempurna karena alam akan memberi dampaknya dan beberapa akan binasa dalam upaya tersebut. Tetapi mereka yang bertahan hidup membawa serta peralatan dan pengetahuan yang memastikan generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk berkembang. Gletser bukan sekadar latar, ia adalah tokoh protagonis bisu yang menantang, mengajari, dan membentuk para penghuninya. Kekasarannya mengubah kehidupan sehari-hari menjadi tindakan perlawanan yang konstan, dan setiap kelahiran kembali musim semi menjadi saksi kegigihan spesies yang menyebut pegunungan ini sebagai rumah. Keibuan dan keturunan adalah benang tak kasat mata yang menjalin keberlangsungan kehidupan, dan dalam lingkungan yang tak kenal ampun ini, kekuatan naluriah ini menjadi hukum yang menunjukkan bahwa solidaritas dan kerjasama bukanlah atribut manusia, tetapi strategi penting untuk bertahan hidup. Di jantung Gletser, siklus ini terus berlanjut. Salju perlahan mencair, makanan menjadi lebih mudah didapat, dan hewan-hewan yang bertahan hidup di musim dingin menunjukkan vitalitasnya. Para ibu melindungi dan mengajar, anak-anak menjelajah dan belajar, dan para predator beradaptasi dengan aturan yang diberlakukan oleh lingkungan ekstrem ini. Di sini, di sudut bumi ini, meskipun kematian tidak dapat dihindari dan perjuangan terus-menerus, kekuatan glasier tetap bertahan dan bersamanya kehidupan yang memelihara, melindungi, dan melestarikan setiap generasi. Keibuan, keturunan, dan kerja sama terungkap sebagai kemenangan diam-diam yang menentang musim dingin, memastikan siklus itu terus berlanjut, tidak berubah tanpa henti dan indah. Ini adalah kesaksian dari suatu ekosistem di mana kehidupan, bahkan dalam bentuknya yang paling keras sekalipun, selalu menemukan jalannya.